Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di hari ini Allah memudahkan kita untuk kembali duduk di majelis ilmu yang insya Allah menjadi bagian terpenting dari waktu-waktu yang kita gunakan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dijadikan pemberat timbangan kelak di akhirat, di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Kita mohon kepada Allah semoga Allah izinkan kita terus berupaya menyempurnakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema besar kita adalah mengenai hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri. Tapi nanti kita akan bahas ini setelah kita membicarakan masalah al-ila. Ya. Al-ila lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Baqarah 226 sampai 227. Apa itu al-ila? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ila adalah menolak yang disertai dengan sumpah. Sumpah demi Allah saya tidak akan. Sumpah demi puasa saya tidak akan. Tidak akan apa? Al-ila itu dalam syariat adalah bersumpah untuk menolak bersenggama dengan istri. Sumpah ini dapat dilakukan dengan menggunakan nama Allah, atau berpuasa, bersedekah, atau menunaikan haji, atau cerai. Di mana dahulu kita lihat di slide ketiga, di masa jahiliyah, dan ini perbuatan orang jahiliyah ini kalau terjadi di masa sekarang, seorang suami biasa bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya selama setahun, 2 tahun, atau lebih dengan tujuan untuk menyusahkan istrinya, sehingga statusnya dibiarkan tergantung, tidak menentu, tidak benar-benar menjadi istri, dan tidak pula diceraikan. Artinya perbuatan ini perbuatan yang tercela dalam Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala hendak menghentikan praktek yang berbahaya ini, yaitu dengan cara membatasinya selama 4 bulan saja. Artinya jika ada suami yang macam-macam dengan istrinya, saya enggak akan mau tidur bersamamu, cukup 4 bulan. Ya. Apalagi sumpah saya tidak akan menyentuhmu 4 bulan, enggak lama-lama. Sebelum datang Islam, perempuan benar-benar menjadi barang. Kalau senang dipakai, enggak senang dibuang. Ya, sayangnya enggak dibuang, digantung, enggak diapa-apain.
Selama masa itu, artinya selama masa 4 bulan, suami punya kesempatan untuk berpikir dengan bijak. Jika di tengah atau akhir masa tersadar, ya, jika di tengah atau masa itu, masa 4 bulan ini, si laki-laki tersadar, maka tinggal membatalkan sumpahnya saja. Lalu dia menyentuh istrinya. Karena dia sudah berjanji atas nama Allah tidak menyentuh istrinya, lalu dia sentuh istrinya, maka dia membayar kafaroh, ya, membayar kafarat, dan melakukan kafaroh atas sumpahnya tadi. Tapi jika tidak, artinya dia tidak menyentuh istrinya, bertahan sampai 4 bulan lebih, maka dia dianggap telah menceraikan istrinya. Itulah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 226 sampai 227. Allah berfirman yang artinya, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh selama 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali, artinya kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam atau bertekad untuk talak, maka sungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ada laki-laki mengilah istrinya, kemudian dia rujuk tobat, dia tarik sumpahnya, maka karena ini perbuatan zalim, makanya di akhir ayat 226 dikatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini perbuatan zalim yang tidak boleh dilakukan oleh suami kepada istrinya. Nah, tetapi jika dia berazam talak, saya ilah kamu, saya bersumpah tidak menyentuhmu, di dalam hatinya terbetik untuk mentalak, makanya Allah batasi 4 bulan supaya si istri tidak tersiksa batinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat masa berlaku al-ilah. Tadi di ketentuannya di slide yang ketiga kita lihat yang keempat, ya. Masa berlaku ilah, semua ulama fikih bersepakat, orang yang bersumpah tidak akan bersenggama dengan istrinya selama lebih dari 4 bulan, berarti telah melakukan al-ilah. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang bersumpah melakukan hal itu selama 4 bulan tepat, ya 4 bulan aja, habis itu dia kembali kepada istrinya. Imam Abu Hanifah mengatakan dan para pengikutnya, hukum al-ilah berlaku pada orang tersebut. Sedangkan kebanyakan ulama atau jumhur, termasuk 3 imam mazhab lainnya, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa hukum al-ilah tidak dapat diberlakukan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan waktu 4 bulan. Sedangkan setelahnya dia harus memilih kembali bersama istrinya atau cerai. Ya. Hukum al-ilah. Apa hukum al-ilah dalam pandangan para ulama? Jika seorang suami bersumpah tidak akan mendekati istrinya, tapi kemudian bersenggama dengannya di tengah masa 4 bulan, maka berakhirlah sumpah yang dia sampaikan itu, dengan catatan dia mesti melakukan kafarah atau sumpah it'amu asyarati masakin, ya, dengan memberikan makan 10 orang yatim, anak yatim. Sedangkan jika masa 4 bulan habis dan dia belum bersenggama dengan istrinya, maka menurut kebanyakan ulama atau jumhur istrinya berhak menuntut kepada suaminya
untuk melakukan hubungan badan atau bercerai. Bang, ini udah 4 bulan bang, abang gak nyentuhku, apa gak ada hasrat lagi nih? Ya, apa gak ada pengen lagi nih? Ini saya butuh. Kalau abang gak pengen, tolong jangan gantung saya. Kalau abang gak mau lagi sama saya, jelaskan bang, sampaikan dengan benar bang, yang jelas. Karena Allah sampaikan 4 bulan bang, masanya perempuan itu tidak bisa boleh tidak disentuh 4 bulan. Setelah itu dia berhak meminta diceraikan. Jika suami menolak, menurut Imam Malik, pemerintah berwenang harus menceraikan mereka guna menghindari mudarat dari istri. Ya, ingat kita ini manusia, sama-sama manusia, punya hajat biologis juga. Yang normal, yang masih masih normal biologisnya itu 4 bulan itu terlalu lama itu. Sehingga kalau ada yang 4 bulan tidak melakukan itu, ya mohon maaf ini, kalau ada laki-laki 4 bulan tidak menyentuh istrinya, bisa jadi ada istri yang lain. Bisa jadi Pak. Ya. Kalau ada suami yang kerja di luar, hati-hati. Ya, yang suaminya suka dinas-dinas di luar. Udah dinas nggak bawa istri. Kasusnya banyak. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi jangan sampai di sana dilayanin, di sini aduh capek saya. Nggak bisa apa-apa, capek pusing. Ya otomatis istri kan berprasangka buruk. Harusnya pulang membawa kebahagiaan, kok membawa capek. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Asy-Syafi'i dan mazhab Zahiri, hakim tidak boleh menceraikan mereka, melainkan menekan dan memenjarakan suami agar bersedia menceraikan istrinya. Menurut mazhab Hanafi, jika masa 4 bulan telah habis tapi suami belum juga bersenggama dengan istrinya, maka status istri langsung cerai sejak masa tersebut habis. Masuk 4 bulan, maka selesailah pernikahan mereka, sudah langsung cerai dalam pandangan Imam Hanafi. Dan suami tidak berhak merujuk istrinya karena telah menyia-nyiakan haknya dengan menolak bersenggama tanpa alasan yang kuat, sehingga dia mengabaikan hak istrinya dan dianggap telah menzoliminya. Jadi bukan hanya hak suami dilayani sama istri, ya, suami juga harus melayani istri. Hati-hati ini. Ya, kita sama-sama manusia, punya hajat biologis. Kalau nggak dipenuhi harus nuntut, dan itu boleh. Apalagi sudah menikah. Menurut Imam Malik, suami terikat dengan hukum al-ila jika tujuan keengganannya bersenggama dengan istri adalah untuk menyakitinya, sekalipun tidak bersumpah, karena mudarat benar-benar nyata dalam kondisi seperti ini, sama seperti jika dia bersumpah. Suaminya nggak ngomong, ya, pergi pagi pulang jam 12 tidur di sofa, istrinya nunggu di tempat tidur di kamar. Besok pagi gitu juga, pergi pagi pulang jam 1 malam, tidur di sofa, 4 bulan berlalu. Ya, maka dalam keadaan seperti ini, walaupun dia tidak ngomong, sama hukumnya dengan dia menyatakan sumpah. 4 bulan sejak dihitungnya istrinya, 4 bulan hari ini sampai 4 bulan ke depannya, maka si istri punya hak untuk minta cerai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, sifat talak karena al-ila
Ya, atau hukum kita lihat talak karena al-ilah. Yang bagian poin F, talak yang terjadi karena al-ilah adalah sifatnya talak 3 atau talak bain. Karena jika talak tersebut bersifat raj'i, dapat rujuk maksudnya, maka suami dapat memaksa istrinya untuk rujuk kembali karena rujuk merupakan haknya. Dengan cara ini kemaslahatan istri tidak terlindungi dan mudarat tidak hilang. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Artinya karena tujuan si laki-laki mengilah istri untuk menggantung nasibnya, nggak jelas, dia tersiksa, dia terzalimi, maka kalau sifat talaknya raj'i akan terjadi kezaliman yang sama kembali. Maka pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan dia talak bain. Artinya wanita ini nggak boleh lagi menikah sama si suaminya pertama sebelum dia menikah sama orang lain. Pernikahan normal yang tidak disetting, ya, lalu mereka cerai normal, lalu setelah itu boleh menikah sama suaminya yang pertama kembali. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Sa'id bin Musayyib dan Abu Bakar bin Abdurrahman, talak yang disebabkan al-ilah adalah talak raj'i, artinya talak rujuk, karena tidak ada dalil yang menguatkan bahwa talak tersebut bersifat bain. Juga karena talak tersebut ditujukan kepada istri yang telah melakukan hubungan badan dengannya tanpa imbalan atau berkumpul kembali. Lalu selanjutnya kita lihat akad nikah wanita yang cerai karena al-ilah. Bagaimana kalau jika ada wanita yang mau diakad, atau apakah dia punya masa iddah atau tidak? Kebanyakan ulama atau jumhur berpendapat wanita yang dicerai karena al-ilah menjalankan masa iddahnya selayaknya wanita yang diceraikan karena memang dia telah diceraikan. Jabir bin Zaid menjelaskan pendapat ini dinyatakan oleh sejumlah ulama dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Alasannya, maksud ditetapkannya iddah adalah untuk mengosongkan rahim. Dengan iddah, rahim wanita tersebut dapat dipastikan kosong. Walaupun 4 bulan dia tidak ditiduri sama suaminya yang pertama, tetap harus ada masa iddah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, itu untuk masalah iddah. Apa masalah al-ilah? Sebelum kita lanjut, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jalan Bapak Ibu. Al-ilah ini dia sifatnya hampir sama dengan zihar. Zihar itu adalah kata kias yang menyebutkan istri sama dengan ibu. Ya, dan spesifik. Kok saya lihat, mohon maaf ini Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Kok saya lihat pinggulmu seperti pinggul ibu saya? Atau mohon maaf ini, kok saya lihat dadamu seperti dada ibu saya? Dulu orang Arab mengucapkan ini tujuannya sudah pasti, ya, untuk menyatakan ketidaksukaannya kepada istrinya. Maka inilah yang menyebabkan turunnya surah Al-Mujadalah ayat 1, 2, 3, 4. Menjelaskan di sana, lalu dikuatkan dengan surah Al-Baqarah termasuk di surah ini, bahwa kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan saya melihat kamu seperti ibu saya, maka di saat itu perkataan laki-laki ini disebut dengan zihar, artinya perkataan yang menunjukkan ketidaksukaan dia kepada istrinya. Berapa lama ini boleh dilakukan? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Kalau hal ini dilakukan oleh suami
dan suami tidak menunjukkan gregetnya kembalinya kepada istrinya, maka mereka dinyatakan cerai di situ. Atau si perempuan bertanya kepada suaminya, "Mas, kamu mengucapkan itu maksudnya apa?" Diminta kejelasannya, maksudnya apa? Ceraikah atau apakah? Lalu si suaminya enggak menjawab. Maka dua kemungkinan, si perempuan boleh mengadu dan minta diceraikan, atau si laki-laki minta agar si perempuan minta agar si laki-laki menjelaskan statusnya. Karena tidak boleh ada bahasa-bahasa kias yang menggantung siapapun dalam pernikahannya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Satu penanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz izin bertanya, pertama adalah apa saja hak bagi anak ketika suami dan istrinya atau bapak ibu sudah cerai? Coba diulangin. Apa hak anak? Hak anak Ketika bapak ibunya sudah cerai. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum ketika si bapak ini sudah menceraikan istrinya, lalu kemudian tetapi sering berkunjung ke tempat istrinya dan mengajak lain sehingga mereka itu kembali bertiga. Nah, itu saja Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keislaman, hak anak yang orang tuanya bercerai tetap haknya ini wajib dipenuhi oleh ayah dari sisi materi. Kalau dia anak yang kecil, walau diasuh oleh ibunya, maka dia harus memberikan nafkah kepada ibu dan anaknya itu. Kalau dia anak bayi yang baru lahir misalnya, ya susu ibunya dia harus bayar. Artinya harus kasih nafkah sama ibunya, nafkah sama anaknya. Nafkah ibunya ke ibunya itu supaya ibunya makan makanan yang bergizi, mengeluarkan susu yang bagus. Nafkah untuk anaknya beli baju. Ini satu. Kalau dia sudah masuk umur sekolah, kewajiban dia menyekolahkan dan memberikan dia nafkah. Ibunya nggak lagi dikasih nafkah sama suaminya, sama mantan suaminya. Sampai dia dewasa, sampai dia mandiri, di sini kewajiban ayah selanjutnya adalah menikahkan dia. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, tetap memantau dan menasehati dia. Hanya ini kewajibannya. Selain itu tidak ada. Nah, dari sisi tata negara KUA, kita kembali kepada KUA. Jika terjadi perceraian, maka hak anak mendapatkan harta gonogini. Ya, harta itu kalau ada lima keluarga, 2 orang suami istri, 3 anaknya, ada harta 100 juta, maka dibagi 5. Masing-masing mendapatkan 20%. Ini kalau kita merujuk pada ketetapan KUA, dan ini sudah sudah diundang-undangkan gitu. Nah, spesifik kalau dia perempuan sampai pada tahap menikah, sudah dia diantarkan ayahnya, saya nikahkan anak saya, sah selesai, maka di situ selesailah kewajiban ayah terhadap anak-anaknya. Walau hubungannya tidak akan selesai sampai akhirat. Apa kewajiban ibu? Kewajiban ibu ketika si anak masih punya ayah, maka kewajibannya memberikan pendidikan yang bagus, memperhatikan, memberi dia makan yang bagus, menjaganya dan sebagainya. Tetapi ketika dia hanya seorang diri atau single factor,
maka kewajiban seluruhnya ditanggung oleh sama ibu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hukum seorang laki-laki yang sudah mencerai suami istrinya lalu sering main ke tempat istrinya, mantan istrinya, hukumnya bagaimana? Hukumnya sama dengan laki-laki yang belum menikah main ke rumah perempuan yang bukan muhrimnya, sama hukumnya. Ya, tapi kami kan udah kenal banget, iya sama hukumnya. Mau kenal banget mau tidak kenal banget sama hukumnya. Nah, sehingga ketika terjadi hal seperti ini, hukumnya sama. Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyengaja pahanya bersentuh, paha laki-laki bersentuh dengan paha perempuan yang bukan muhrimnya, maka lebih baik dia bersentuh dengan babi daripada bersentuh dengan yang bukan muhrimnya. Nah, sehingga nggak boleh dilumrahkan. Wali perempuan nggak boleh melumrahkan. Ibu perempuan tidak boleh melumrahkan. Ketika ada keluarga kami yang bercerai, itu kami bilang mohon maaf ya kak, mohon maaf sekali kak, karena kakak bukan lagi anggota keluarga ini, kakak boleh datang ke sini tapi tempatnya di sini, di ruang tamu, nggak boleh ke belakang. Nanti kami siapkan minum dan sebagainya. Cukup ngobrol di sini, kami temenin. Setelah itu boleh kakak pulang. Abang kami juga sebaliknya begitu juga. Kalau dia mau berkunjung ya berkunjung di ruang tamu, nggak boleh sampai ngajak main, ngajak nginep malah. Ya. Hati-hati ada udang di balik batu. Begitu ya Mas ya. Baik. Yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan ibu-ibu ada? Oh, silakan. Waalaikumsalam. Ini ada suami istri, suaminya menikah lagi. Ada istri B. Di awal perjalanan hidup dia berjalan seperti biasa, lalu di akhir kondisi ekonomi suami ini lagi jatuh. Jadi suami ini udah gak bisa menafkahi istri B. Nah, selama 4 bulan ya lebih mungkin suaminya itu udah gak menafkahi istri B itu baik secara lahir maupun batin, tapi tidak pernah mengeluarkan tilang. Jadi menggantung tapi tidak pernah bilang cerai. Nah, ini statusnya apakah otomatis cerai atau bagaimana? Soalnya pihak istri B ini udah bingung, tapi sebetulnya gak ingin bercerai. Gimana dengan suami ini gak ada penjelasan apakah mau cerai atau enggak? Ya. Tapi apa? Baik. Itu suaminya nggak ngasih makan 4 bulan aja. Lebih ya. Oke, baik. Dalam buku nikah terakhir, di lembaran terakhir, ini bapak-bapak baca Pak ya. Jangan disimpan Pak. Dalam buku nikah yang terakhir ada disebut sighatut ta'liq. Ya. Kata-kata ta'liq, catatan. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama 4 bulan berturut-turut atau lebih, maka si perempuan berhak dengan membayarkan uang Rp10.000 kepada KUA dan meminta untuk ta'liq, cerai, minta cerai atau khulu namanya. Itu sudah tertulis di sana. Sehingga kalau terjadi yang seperti ini, apalagi laki-laki pergi tanpa berita, tanpa salam, nggak ada bicara dan sebagainya, maka ini diajukan.
nanti dari KUA akan mengajukan ke pengadilan. Pengadilan mengirimkan surat kepada suami nggak datang 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, 2 bulan nggak datang ke pengadilan, maka langsung nanti KUA ngetok palu. Ya, kalian sudah bercerai, keluarkan surat maka resmi cerai. Bapak Ibu, tetapi sebelum sampai di situ, yang mau saya sampaikan pertama, pernikahan ini bukan coba-coba Bapak Ibu. Ya. Dan pernikahan yang serius itu bukan hanya yang pertama, Pak. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sifat seriusnya sama dengan pernikahan pertama. Gak boleh ada yang bilang, wah lagi mampu. Gak boleh. Terus kalau gak mampu, macam tadi, gak mampu lagi, gak dikasih nafkah, gak boleh. Dan sifat istri pertama dengan istri kedua sifatnya sama dalam Islam, gak ada yang diprioritaskan. Ini tolong teman-teman yang istrinya lebih dari satu. Sifat istri pertama, kedua, ketiga, keempat sama. Maka tidak ada boleh istri yang diganti-ganti, karena istri keempat ini masih muda banget, masih tinting, tak ganti-ganti. Cerai kawin, ganti-ganti istri yang keempat. Gak boleh. Sifatnya sama. Apa dalilnya? Kalau meninggal suami, dia punya istri 4, ya, maka istri 4 ini dapat 1/8 dari harta keseluruhan. Kalau mereka punya anak, kalau nggak punya anak 1/4 harta bagi 4, bukan masing-masing 1/4. Kalau punya anak 1/8 bagi 4. Nggak ada ketentuannya. Istri pertama karena diluan setengah, istri keempat karena belakangan 1/8. Enggak, sama di mata hukum. Sehingga pernikahan pertama dan pernikahan kedua dan sebagainya ini harus benar-benar dijalankan layaknya seriusnya kita di pernikahan pertama. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menikah lebih dari satu itu sudah memiliki prediksi. Kalau saya menikah ini, konyol-konyolnya tetap makan. Tetap makan. Gak boleh ada istri, karena ini yang kedua gak dikasih makan, perekonomian anjlok, ya, sehingga yang pertama gak dikasih makan, gak boleh. Makanya di awal kita bahas ini, semua pernikahan itu sifatnya sama, harus adil, dan adil memiliki makomnya. Istri pertama anaknya 3, masa sama-sama dikasih 4 juta, istri yang baru 4 juta juga? Nggak mungkin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga kalau terjadi krisis dalam hal ini, tidak ada alasan suami lebih memprioritaskan istri kedua dan menyampingkan istri pertama dan menyampingkan istri kedua. Sama-sama harus dikasih makan. Makanya Bapak Ibu, pernikahan yang terbaik itu pernikahan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah nikah, sifatnya sama perempuan, nggak ada yang senang, nggak ada. Ibunda Aisyah dengar Rasulullah nikah kedua, senang? Enggak, cemburu. Tetapi Rasulullah SAW mampu menanamkan pendidikan keadilan dalam hati Ibunda Aisyah dan menanamkan pendidikan keadilan kepada istri yang lain, sehingga nggak ada yang ribut. Kita hari ini semangatnya yang besar menikah kedua, gagal menanamkan kepahaman terhadap istri pertama. Efeknya apa? Efeknya kita nikah diam-diam. Kalau kata Ustaz Khalid Basalamah, hati-hati, khawatir gunungnya meletus.
Ya, kalau udah gunung meletus, nggak ada yang bisa nahan. Makanya nggak jarang hari ini kita lihat banyak aktivis Islam. Semoga kita yang di masjid ini nggak ada yang seperti itu. Bahkan ustadz menikah dia, tapi gagal ditanamkannya pendidikan yang baik kepada keluarganya. Akhirnya nikah dia di sini, ya, cerai dengan istri yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Kita dengar azan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, problem kita di Indonesia ini ketika ada seorang laki-laki yang menikah atau pengen menikah kedua, apa yang dia buatnya? Apa yang dibuatnya? Dia cari rumah yang jauh dari rumah istri pertama. Ini beban Bapak Ibu. Ini beban. Kami contohkan sahabat-sahabat kami di Afrika. Saya sempat satu kamar dengan teman kami namanya Cho Harun. Beliau dari Kamerun. Ya. Dalam candaan kami saya bilang begini, ente anak keberapa dari istri keberapa? Kamu ini bapak gitu. Apa kata beliau? Saya anak kesekian dari istri ayah saya yang sekian. Saya tanya, itu ayah kamu punya istri 4, tinggalnya di mana? Rumahnya mutafarriqah jauh-jauh atau dekat? Gak ada kata. Gak ada laki-laki di tempat kami menikah lebih dari 1. Rumahnya jauh-jauh gak ada. Rumah ayah kami letter L. Di tengah rumah ayah, istri 1, 2, 3, 4. Baru saya bilang begini, saya tanya, itu nggak ribet tuh? Oh nggak ada, akur-akur semua. Kenapa? Ayah saya bisa mengambil hati katanya. Kalau istri pertama macam-macam, diajak kondangan nggak mau, kata saya nggak apa-apa. Ayo yang kedua, jalan kita. Sontak itu membuat istri pertama rugi. Wah, terlambat saya ini. Akhirnya apa? Terjadi kompetisi antara istri 1, 2 dan sampai 4. Kalau kita enggak, gagal kita mendidik istri pertama, sehingga istri pertama hasad dengan istri yang kedua. Istri yang kedua hasad pada istri yang pertama. Naasnya harusnya akur, istri pertama dan kedua saling mendoakan siapa yang cepat meninggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah prediksi yang baik
Jangan sampai niat kita bagus, nikah kan bagus niatnya, tetapi nggak ditopang dengan ilmu, nggak ditopang dengan bekal. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang namanya perceraian itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi perceraian setelah pernikahan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau terjadi seperti itu, maka istri yang kedua berhak mengajukan sighatut ta'liq, bayar 10.000 kepada KUA, dan KUA akan membuat proses persidangan. Yang pastinya Bapak Ibu, terkhusus bapak-bapak ini yang ada azam ataupun azamnya tersembunyi diam-diam ya, jangan lupa didik keluarga dengan baik sebelum mengambil keputusan berharga dalam kehidupan ini. Iya, silakan. Minta. Mohon maaf, ini terakhir ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ulangin Pak, diulangin Pak. KUA itu, KUA kantor usaha negara itu tempat menikah atau tempat mencatatkan pernikahan. Ya. Yang benar yang mana? Ya. Terus selanjutnya, di Indonesia ini agama Islam itu ayatnya untuk main-main. Apa itu Pak? Untuk main-main. Di Ayat. Indonesia ini ayat Al-Quran itu untuk main-main. Iya, contohnya Pak. Kalau ada orang nikah lebih 1, 2, 3, atau 4, itu dikatakan orang itu mengumbar hawa nafsu. Iya. Padahal Rasulullah senang kalau orang itu punya Keturunan banyak. Ya. Banyak. Karena orang nikah lagi itu kan supaya anaknya banyak. Enggak, ya. Oke. Ya. Nah, di Indonesia ini enggak. Orang punya anak banyak itu dilarang. Iya. Itu aja sementara. Baik. Yang paling penting tadi. Iya. Kalau itu tempat mencatatkan nikah Iya. atau tempat menikah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi awal utama adalah tempat pencatatan pernikahan. Fungsi awalnya. Kemudian ditertibkan dalam, saya nggak tahu apakah Perpu atau putusan presiden, agar semua orang yang pengen menikah itu disentralisasikan di kantor KUA. Dengan catatan tetap yang menikahkan wali, bukan KUA-nya. KUA hanya mencatat aja supaya momennya tercatat dengan baik. Sisi kedua, dulu sebelum tahun 2016 kalau saya tidak salah kejadian ini, itu KUA bisa dipanggil ke rumah. Nah, qadarullah ada KUA yang sangat diidolain, sehingga kalau dia karena dia diidolain, panggil kemana-mana, uangnya lebih banyak. Pemerintah melihat di sini khawatir terjadi kesenjangan, akhirnya disentralisasikan. Uang yang masuk langsung ke negara. Itu Pak maksudnya. Jadi utamanya adalah pencatatan tadi. Yang kedua, mungkin nggak bisa digeneralisir Pak itu. Ayat yang disalahpahamin atau digoyonin itu mungkin nggak bisa digeneralisir. Kenapa? Mungkin bapak-bapak menerima, ibu-ibu yang tidak menerima Pak. Ya Pak ya? Mungkin begitu. Yang kedua bisa jadi problem kita hari ini doktrinnya turun menurun, sehingga doktrin ini bukan hanya pada ibu-ibu atau wanita, ayah pun gak tega melepas anaknya dinikahkan untuk istri yang kedua. Ya Pak ya? Sehingga mohon maaf ini mungkin akhirnya semualah kita kena konsekuensi ayat ini. Yang pastinya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala mengandung kemaslahatan yang besar
jika diamalkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan hari dengan sama-sama baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.